Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, tema 1, subtema 1, KD 3.1. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Silakan disimak video pembelajaran daring untuk kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingatkah kalian tentang perbedaan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan? Yuk kita ingat kembali. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, berat, dan sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Perkembangan adalah proses perubahan menuju keadaan yang lebih dewasa. Dan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau menghasilkan keturunan. Nah, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, sehingga dibutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Pertama kita akan belajar perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif biasanya ditandai dengan terbentuknya bunga pada tumbuhan tersebut. Contoh pada tumbuhan jagung, padi, mangga, jambu, rambutan, bunga sepatu, dan lain-lain. Bunga pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna ditandai dengan memiliki benang sari atau sel kelamin jantan dan kepala putik atau sel kelamin betina, sehingga bisa disebut sebagai tumbuhan berkelamin ganda atau hemaprodit. Adalah gambar bunga sempurna. Bunga sempurna memiliki struktur bunga yang lengkap. Ada mahkota bunga, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dan kepala putik atau sel kelamin betina. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berbagai macam penyerbukan. Jenis penyerbukan perantaranya, yaitu zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan, hidrogami penyerbukan dengan bantuan air, anemogami penyerbukan dengan bantuan angin, dan antropogami penyerbukan dengan bantuan manusia. Jadi kita bisa ambil kata kuncinya, yaitu dari yang pertama kita ambil kata kunci zoo. Zoo adalah artinya hewan. Sehingga zoidiogami
artinya penyerbukan dengan bantuan hewan. Kemudian hidro artinya air, sehingga hidrogami artinya penyerbukan dengan bantuan air. Yang ketiga, anemo artinya angin, sehingga anemogami artinya penyerbukan dengan bantuan angin. Yang keempat, antropo artinya manusia, sehingga antropogami artinya penyerbukan dengan bantuan manusia. Kemudian jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri, sehingga ini terjadi hanya pada satu bunga. Serbuk sari pada bunga itu jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Dan yang kedua, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik yang lain berada pada tumbuhan lain yang sejenis. Nah, ini terjadi pada dua bunga pada pohon yang berbeda. Sekali lagi, penyerbukan yang terjadi pada dua bunga di dua pohon yang berbeda. Serbuk sari dari bunga di pohon A jatuh ke kepala putik di bunga pada pohon B. Ini disebut sebagai penyerbukan silang, yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan. Nah, jika penyerbukan silang terjadi pada dua pohon yang berbeda, sedangkan untuk penyerbukan tetangga ini, dua bunga pada satu pohon. Perlu diingat sekali lagi ya. Untuk penyerbukan tetangga terjadi pada dua bunga pada satu pohon. Jika penyerbukan silang tadi dua bunga pada pohon yang berbeda atau pada dua pohon, dan untuk penyerbukan tetangga dua bunga pada satu pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang spesiesnya berbeda, tapi masih satu famili. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya? Jika penyerbukan silang tadi dua bunga pada dua pohon, tapi dalam satu jenis tumbuhan, nah, untuk penyerbukan bastar dua bunga pada dua pohon yang berbeda jenis, tapi masih satu famili. Sekali lagi, penyerbukan bastar terjadi pada dua bunga di dua pohon yang berbeda jenis. Bisa melihat perbedaannya dengan penyerbukan silang. Jika penyerbukan silang tadi dua bunga pada dua pohon yang sejenis, sedangkan untuk penyerbukan bastar ini dua bunga pada dua pohon yang berbeda jenis, tetapi masih satu famili. Sudah jelas ya untuk penyerbukan? Sekarang kita lihat jenis tumbuhan berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu tumbuhan berumah 1 dan tumbuhan berumah 2. Tumbuhan berumah 1 terjadi pada satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Contohnya adalah tumbuhan jagung dan mentimun. Sedangkan tumbuhan berumah 2
yaitu bunga jantan dan bunga betina terpisah pada pohon lain. Jadi satu pohon hanya memiliki satu bunga jantan atau satu bunga betina saja. Contohnya tumbuhan salak dan pakis haji. Pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita lanjutkan pada video berikutnya tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Terima kasih.